percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. 1. Sejarah. Sebelum iman Kristen mencapai wilayah Lebanon, Yesus Kristus telah melakukan perjalanan ke bagian selatan dekat Tirus, seperti yang tertulis di Alkitab bahwa Yesus menyembuhkan seorang anak yang merupakan seorang perempuan Kanaan yang kesurupan. Kristen di Lebanon hampir setua iman Kristen sebagai non-Yahudi itu sendiri. Laporan awal terkait kemungkinan bahwa Rasul Petrus sendiri adalah orang yang menginjili Fenisia yang kemudian berafiliasi dengan Patriarkat kuno Antiokhia. Paulus juga pernah berkhotbah di Lebanon. Ia tinggal berlama-lama dengan orang-orang Kristen awal di Tirus dan Sidon. Meskipun Kristen diperkenalkan ke Lebanon setelah abad pertama Masehi, penyebarannya terbilang sangat lambat loh sahabat Katoliku keren, terutama di daerah pegunungan. Karena di sana terdapat kepercayaan paganisme yang masih kuat. Santo Maron, seorang rahib abad keempat, rekan sesaman sekaligus sahabat Santo Yohanes Chrysostomus, pindah dari Antiokhia, Turki, ke Sungai Orontes untuk menjalani hidup sebagai seorang pertapa, meneladani Santo Antonius Agung dari Gurun dan Santo Pachomius. Banyak pengikutnya juga menjalani hidup kebiaraan. Setelah kematian Santo Maron pada tahun 410 Masehi, murid-muridnya mendirikan sebuah biara untuk mengenangnya dan membentuk cikal bakal lahirnya Gereja Katolik Maronit. Para pengikut Maron berpegang teguh pada ajaran Konsili Kalsedon pada tahun 451. Ketika 350 rahib menjadi martir akibat kaum monofisit Antiokhia, kaum Maronit mengungsi ke pegunungan Lebanon. Surat menyurat sehubungan dengan peristiwa tersebut menghasilkan pengakuan kepausan dan ortodoksi atas kaum Maronit yang dikukuhkan oleh Paus Hormisdas pada 10 Februari tahun 518 Masehi. Sebuah biara dibangun di sekitar makam Santo Maron sesudah Konsili Kalsedon. Adapun salah satu orang kudus yang terkenal dari Lebanon adalah Santa Rafka dan Santo Sarbel Marklov. Santo Sarbel banyak membuat mujizat, bahkan di pemakaman Santo Sarbel, banyak umat bersiara memohon doanya tidak hanya dari umat Katolik, tapi juga dari umat Muslim. Banyak kisah mujizat yang terjadi dengan perantaraan Santo Sarbel. Salah satu mujizat yang termasyhur adalah mujizat yang dialami Nohat el-Sahmi, seorang wanita tua asal Lebanon yang berusia 55 tahun yang disembuhkan dari kelumpuhan sebelah tubuhnya pada malam hari, tepatnya pada tanggal 22 Januari 1993. Nohat el-Sahmi bermimpi melihat dua orang rahib Maronit berdiri di sisi ranjangnya. Salah seorang di antaranya menumpangkan tangannya pada lehernya, lalu melakukan suatu operasi yang membebaskannya dari rasa sakit sementara. Yang seorang lagi memegang bantal di bawah punggungnya. Ketika terbangun, Nohat mendapati dua luka pada lehernya, satu luka pada masing-masing sisi, dan dia disembuhkan sepenuhnya dan dapat berjalan lagi. Dia meyakini bahwa Santo Sarbella yang melakukan operasi tersebut, namun tidak dapat mengenali rahib yang satunya lagi. 2. Wilayah pastoral. Nah, sahabat Katoliku keren, Lebanon merupakan salah satu negara yang mayoritas umat Katoliknya menggunakan ritus Timur atau disebut Katolik Timur. Tidak seperti Indonesia yang merupakan umat Katolik ritus Roma atau ritus Latin. 4 dari 5 ritus Timur itu ada di Lebanon, kecuali ritus Alexandria yang terkonsentrasi di Mesir, Ethiopia, dan Eritrea. Pembagian wilayah pastoral sebagai berikut. 1. Vikariat Apostolik merupakan ritus Latin dalam Gereja Katolik Roma di Lebanon. 20 lainnya merupakan wilayah pastoral ritus Timur dengan rincian 1. Keuskupan Agung milik ritus Armenia dalam Gereja Katolik Armenia, 1. Keuskupan ritus Kaldea dalam Gereja Katolik Kaldea, 2. Keuskupan Agung dan 5 Keuskupan ritus Bizantin dalam Gereja Katolik Yunani Melkit,
4 keuskupan agung dan 6 keuskupan Ritus Antioquia dalam Gereja Katolik Maronit, dan 1 keuskupan Ritus Antioquia dalam Gereja Katolik Suriah. Nah, selain itu, sahabat Katoliku keren, di Libanon terdiri atas 8 paroki khusus untuk Gereja Katolik yang menggunakan Ritus Latin atau Ritus Roma seperti Indonesia, dan 1098 paroki lainnya merupakan Gereja Katolik yang dalam peribadatan menggunakan Ritus Timur. 3. Petugas pastoral. Data statistik dari Gereja Katolik di Libanon tahun 2017 menunjukkan bahwa Katolik Roma atau Ritus Latin memiliki 140 pastor, 211 frater, dan 983 suster, serta 2 diakon. Dan untuk Katolik Timur atau 4 Ritus Timur memiliki 1.362 pastor, 651 frater, 1.180 suster, dan 39 diakon. 4. Kondisi umat. Libanon dulunya merupakan negara mayoritas Kristiani, namun kini menjadi mayoritas Islam. Komunitas Muslim dan Kristen hidup berdampingan secara damai di negara itu selama berabad-abad. Sebuah fakta nasional pada tahun 1943 menciptakan demokrasi berdasarkan komunitas agama. Negara ini menjadi contoh yang baik dari koeksistensi agama dan etnis. Tapi itu hanya berlangsung beberapa dekade. Komunitas yang lebih besar, Kristen dan Muslim, kecewa dengan terjadinya sebuah perang saudara Libanon yang berkepanjangan, yang berkecamuk antara tahun 1975 sampai 1990. Sebanyak 65.000 Muslim Syiah meninggalkan lingkungan mereka, dan 80.000 umat Katolik dari Gereja Katolik Maronit serta agama Druze datang pindah ke ibu kota Libanon, yaitu Beirut. Sebagai akibat dari perang saudara ini, wilayah Beirut Barat semakin ditinggalkan oleh umat Kristiani, baik Katolik maupun Ortodoks. Juga eksodus massal yang melarikan diri melihat puluhan ribu warga sipil, termasuk di dalamnya umat Kristiani, Druze, dan juga Muslim Sunni. Gejolak internal belum cukup. Selama periode ini, puluhan ribu pengungsi Palestina masuk ke negara Libanon. Pada akhir perang saudara Libanon ini, umat Kristiani yang awalnya menjadi mayoritas kini menjadi minoritas akibat banyak umat Kristiani yang meninggalkan Libanon demi keamanan hidup dan masuknya pengungsi Palestina yang sebagian besar mayoritas merupakan umat Muslim, serta angka kelahiran umat Muslim lebih tinggi daripada umat Kristiani Libanon, berdampak pada turunnya persentase umat Kristiani di Libanon hingga kini menjadi minoritas. Sampai tahun 1960, umat Katolik masih menjadi mayoritas sebanyak 43% dari penduduk Libanon. Saat ini, data tahun 2018 hanya mencakup 28%. Dari 28% umat Katolik itu, hampir 99% loh sahabat Katolikku keren, mereka menggunakan Ritus Timur dalam peribadatan. Sisanya merupakan 1% yaitu menggunakan Ritus Latin. Dari 28% umat Katolik, 11% merupakan umat Kristen Ortodoks, sehingga mencakup 39% kekristenan di Libanon sampai tahun 2019. Secara kekristenan pada umumnya, persentase umat Kristiani di Lebanon sebagai berikut. Tahun 1926, 84% dari penduduk Libanon merupakan umat Kristiani, baik Katolik maupun Ortodoks. Namun tahun 1932 turun menjadi 51,2%. Tahun 1985, setelah terjadinya Perang Saudara, banyak umat Kristiani meninggalkan Libanon, sehingga tersisa 25% dari total penduduk Libanon. Tahun 2010, persentase umat Kristiani di Libanon naik kembali menjadi 39% dari penduduk. Tahun 2013, naik kembali menjadi 41,5% dari penduduk. Gereja Katolik Ritus Antioquia, Maronit, merupakan gereja Katolik Timur yang terbesar di Libanon yang mewakili sebagian besar dari populasi kekristenan di Libanon dan pada umumnya di Timur Tengah. Negeri pohon aras, demikian sebutan Libanon, adalah satu-satunya wilayah di mana umat Katolik berperan aktif dalam politik nasional Libanon. Sahabat Katolikku keren,
Berdasarkan konstitusi Libanon, Presiden Republiknya harus merupakan presiden yang beragama Katolik, khususnya Katolik Maronit. Di Parlemen Libanon terdapat 43 kursi yang disediakan untuk umat Katolik dari total 128 kursi. Umat Katolik juga terwakili dengan baik dalam pemerintahan dan kehidupan politik dan kehidupan publik di negara Libanon. 5. Gereja. Di Libanon, sebagian besar gereja didominasi oleh gereja Katolik Ritus Antioquia Maronit. Beberapa gereja Katolik yang terkenal di Libanon yaitu Gereja Katolik Maronit Paroki Katedral Santo Paulus Harissa, di mana Harissa merupakan salah satu wilayah basis kekristenan khususnya Katolik Maronit di Libanon. Kemudian ada Gereja Katolik Maronit Paroki Katedral Santo Gregorius Beirut yang terletak di ibu kota negara Libanon. Gereja Katolik Yunani Melkit Paroki Santo Petrus dan Paulus Harissa. Ada juga Gereja Katolik Armenia Paroki Beirut. Dan untuk ritus Latin atau ritus Roma, ada Gereja Katolik Roma Paroki Katedral Santo Louis Beirut yang merupakan pusat dari Vikariat Apostolik Beirut yang merupakan satu tingkatan di bawah keuskupan.